hampir 90% guys itu adalah melakukan riset terlebih dahulu sebelum mereka datang ke dealer. Itu adalah namanya fenomena terkait dengan omnichannel. Gitu ya. Bukan rumah sakit nih berarti ya? Apa itu? Omni Hospital. Omni Hospital. Untuk era sekarang, cara konsumen untuk berinteraksi dengan sebuah brand ada yang namanya istilahnya skeptical researcher. Skeptical researcher. Jadi generasi saya suka gitu sih, generasi Z. Masih maksa ya, masuk gen padahal boomers ya. Untuk karakter konsumen yang masuk kategori EV enthusiast, orang yang fanatik terkait. Nah, menurut teman-teman yang sesuai tadi kita obrolkan, Omnibus Law ini bukan. Mungkin yang bisa bikin gacor juga adalah salah satunya jangan jual putus ya. Jadi halo teman-teman, sobat Honda semuanya dimanapun berada guys ya. Ketemu lagi bersama kita tentunya bertiga dari trainer dari Honda Outset Java ya guys. Salam. Nggak usah kenal lagi ya, kita kayaknya udah sering ya, tahun lalu kenalan mulu tuh bosen ya. Masa nggak kenal-kenal ya? Iya, masa nggak kenal-kenal sama kita ya. Intinya adalah guys, di tahun baru ini kita juga mulai lagi nih podcast di tahun baru ini ya. BTW mungkin sebelum kita bahas materi di kesempatan kali ini mau ngucapin selamat tahun baru terlebih dahulu ya untuk teman-teman semua di manapun berada guys ya. Ya mulai dari Aceh sampai ke Papua ya semuanya selamat tahun baru, dan mudah-mudahan tentunya di tahun baru ini teman-teman semua bisa dan punya semangat yang lebih tinggi lagi ya, motivasi yang tinggi lagi, dan tentunya pasti harapannya teman-teman semua di sana punya goals yang ingin teman-teman capai nih di tahun ini ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mencapai goals teman-teman. Amin gitu ya. Nah, di episode pertama di tahun 2026 ya, kita akan membahas materi yang sangat luar biasa ya. Ini yang sangat relate dengan kondisi saat ini ya, bukan lagi membahas terkait dengan resolusi gitu ya. Ini udah bukan lagi resolusi tapi evolusi. Gitu. Berubah dong ya. Berat banget ya. Evolusi berubah ya. Ini harus ada perubahan ya, teman-teman. Di tahun 2026 ini kita harus ada perubahan. Nah, mungkin untuk mengawali dan membuka podcast kali ini, saya mau mengajak dan mau bercerita dulu nih ke teman-teman terkait dengan fenomena saat ini ya. Ya kita tahu lah di era digital ini kan perkembangan digital ini udah sangat luar biasa berkembang ya. Pesat sekali gitu ya. Mulai dari media sosial juga udah banyak penggunanya gitu ya. Penetrasi internet di Indonesia udah luar biasa. Kemarin yang riset terbaru kita, materi kita itu training itu di 80 ya. 80% sekarang udah naik sekarang. Tahun lalu kan materi kita masih di 79-an ya. Sekarang sudah 80%. Itu pun angka di tahun 2025. Tentu di tahun ini juga akan naik lagi gitu ya. Nah, seiring dengan peningkatan pengguna internet di Indonesia, justru ini juga ada perubahan lah ya, pergeseran juga perubahan dengan perilaku calon konsumen dan customer kita tentunya. Sudah apa ya istilahnya ya, mungkin mengawalinya adalah sering nggak sih guys saat ini ketika kalian ya di dealer ketemu konsumen, ada datang konsumen, mereka tuh datang ke dealer tuh bukan lagi kepala kosong gitu ya. Bukan lagi datang ke dealer nanya produk, fiturnya ini gimana caranya dan lain sebagainya, bukan gitu lagi gitu ya. Tapi mereka datang ke dealer dengan segala informasi yang mereka sudah dapatkan tentunya sudah mereka bawa gitu ya. Ya baik mungkin dari media sosial seperti di Instagram, TikTok, atau bahkan di YouTube sendiri. Nah, fenomena ini ternyata dari penelitian ataupun dari riset Google dan Kantar ya, Google dan Kantar menunjukkan bahwa saat ini ya pembeli ini sudah hampir 90% guys itu adalah melakukan riset terlebih dahulu sebelum mereka datang ke dealer, sebelum mereka datang ke kita gitu. Nah, itu adalah namanya fenomena terkait dengan omnichannel.
Oh, itu istilahnya. Itu istilahnya omni-channel. Di podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan Omni-channel. Omni-channel. Oke. Gitu ya. Bukan rumah sakit nih berarti ya? Apa itu? Omni Hospital. Omni Hospital ya. Endorse ya. Oke. Jelasin tolong disensor editor ya. Boleh Omni Belum masuk ya, Hospital kalau mau sponsor di sini. Boleh ya. Kerjasama ya. Tahu kan. Oke. Oke, nah menurut teman-teman yang sesuai tadi kita obrolkan, Omnibus Law ini Bukan. omni-channel ya. Perilaku pembeli konsumen atau omni-channel menurut kalian deh, menurut pemahaman mungkin Bang Mahfud, Bang Ren ya, apa sih yang mungkin teman-teman ketahui terkait dengan omni-channel ini dan kira-kira apa dampaknya kepada penjualan saat ini? Oke, saya dulu mungkin ya Boleh. sampaikan pendapat terkait istilah yang menarik tadi disebutkan oleh Bang Jerry terkait omnichannel. Jadi untuk era sekarang, cara konsumen untuk berinteraksi dengan sebuah brand ya, terutama brand kita khususnya Honda, ini bisa melalui banyak channel, banyak jalur. Oh oke, Gitu. baik. Itu sesuai namanya omnichannel. Omnichannel. Nah, tapi mereka ini mengharapkan satu informasi yang penuh, satu informasi yang utuh dari beberapa jalur tersebut. Maksudnya adalah contoh misalkan ketika scrolling Instagram lihat sebuah info terkait suatu produk, suatu brand Honda mobil. Kemudian dari Instagram ini dia mau tahu lebih detail, lihatlah ke review yang ada di YouTube. Oh oke. Nah, dari lebih YouTube luas lagi gitu ya. Ya, jadi lompat-lompat. Kemudian dari YouTube ini lompat lagi, coba chat ke salesnya di IG ataupun di WhatsApp. Nah, setelah dapat info dari salesnya, barulah berkunjung ke pameran, ke dealer untuk lihat unitnya secara langsung. Nah, tapi ketika datang ke showroom, ketemu sama kita sebagai sales, itu udah nggak kosong lagi. Karena tadi udah ketemu sama YouTube, ketemu sama berbagai informasi yang dia riset dari media sosial, dari media digital gitu ya. Jadi ketika ketemu itu, fungsinya untuk memvalidasi, untuk mengkonfirmasi bener nggak tadi yang dia dilihat di YouTube, itu fiturnya seperti apa yang dia bayangkan. Nah, dampaknya ini besar sekali ke penjualan. Kenapa? Karena dealer ini bisa menyambungkan yang tadi dia dapat info dari berbagai media, itu tentu peluang closingnya lebih besar kalau kita bisa men-treat dengan sesuai gitu ya. Karena sebenarnya konsumen ini udah siap untuk membeli dengan berbagai informasi yang dia peroleh. Betul. Karena memang tadi ya berulang ya sudah disampaikan oleh Bang Jerry dan Bang Mahfud terkait konsumen sekarang ini memang sebenarnya semuanya itu mereka sudah prepare sebelum datang ke showroom. Tadi udah ngeliat Instagram, YouTube gitu ya. Dan memang konsumen datang ke showroom ini maksudnya penuh itu mungkin informasi udah lengkap ya. Betul. Jadi dia udah tahu mungkin promonya apa, ya kan, mungkin spesifikasinya gimana. Kadang kita di dealer juga kayaknya jarang buat jelasin spesifikasi karena konsumen sekarang kayaknya banyak yang pinter, udah tahu duluan gitu dari itu tadi ya. Bahkan Instagram. mungkin sekelas diskon mereka udah tahu ya di web kali ya, cari biasa kan suka ada ya web, info terkait dengan diskon. Kadang malah sekarang untuk iklan-iklan yang beredar ya udah dicantumkan tuh, ya kan, DP berapa, angsuran berapa. Jadi konsumen ini udah punya info sampai sedetil itu. Udah tahu spesifikasinya, udah tahu promonya, udah tahu angsuran DP-nya gitu ya. Jadi memang kelebihannya memang kalau misalnya si salesnya ini udah siap gitu ya, dia siap terkait dengan perubahan ini, mungkin ya apa namanya potensi buat closing ini bisa lebih cepat gitu. Cuman kalau misalnya memang dia nggak siap nih, terus kaget dan mungkin dia nggak apa namanya kuat dalam negosiasinya ya, mungkin nantinya si konsumen ini bisa cari sales lain sih. Gitu. Oke, jadi berarti kalau secara kesimpulan yang tadi kalian sampaikan gitu ya, bahwa fenomenanya adalah omnichannel ini intinya konsumen yang datang ke kita, konsumen yang menghubungi kita gitu ya, intinya mereka adalah bukan lagi kosong gitu ya, dalam artian ngeblank beda seperti zaman dulu gitu ya. Mungkin zaman dulu ketika mereka datang ke dealer, tujuan datang ke dealer itu menginginkan ataupun ada keinginan untuk tahu produknya seperti apa, fitur dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saat ini berbeda gitu ya. Mungkin tadi teman-teman sampaikan bahwa ternyata mereka datang ke dealer ini sudah dengan informasi yang mereka dapatkan. Jadi datang ke dealer itu hanya validasi gitu ya, dan bahkan mungkin untuk meyakinkan mereka juga mau test drive gitu ya, mau coba langsung rasanya betul nggak sih, seperti enak seperti yang disampaikan di video dan lain sebagainya gitu ya. Dan tadi kalau berbicara peluang, berarti menurut teman-teman nih, menurut kalian
kalau misalkan bisa saya simpulkan adalah jika teman-teman salesnya bisa menjahit dan menyambungkan obrolan di media sosial dan aktualnya ketemu di dealer, itu bisa menjadi tingkat peluang closing yang cukup tinggi ya. Lebih besar gitu ya. Tapi ketika justru ya kalau misalkan obrolan di chatnya itu misalkan sudah mulai mengarah ke harga dan lain sebagainya, tapi datang ke dealer dia mulai dari nol lagi, mungkin akan cenderung boring kali ya, ataupun mungkin konsumen akan berpikir ngapain lagi saya harus informasi dari awal lagi gitu ya, better saya bahkan cari sales lain atau bahkan ke kompetitor. Tentu itu yang tidak kita harapkan gitu ya. Betul, seperti itu. Itulah. Oke, lanjut di segmen kedua. Nah, tadi berbicara terkait dengan kondisi omnichannel tadi gitu ya. Ini juga saya jadi penasaran sih ke teman-teman, mungkin ada pandangan nggak sih terkait dengan kondisi saat ini. Jadi kondisinya kan tadi mereka sudah punya informasi, ya bisa kita sebut sekarang konsumennya udah pinter-pinter gitu ya. Mungkin bahkan dalam tanda kutip mungkin bisa lebih pinter konsumen dibandingkan sales mungkin gitu ya, karena sudah punya banyak informasi. Nah, menurut kalian guys, ini apakah menjadi tantangan untuk sales, mempermudah untuk closing, atau justru ini menjadi ancaman nih bagi sales ketika konsumen sudah punya informasi dengan berbagai informasi yang mereka miliki? Oke, sebenarnya sih memang terkait lebih mudah, lebih berat ya, ini lebih ke perannya aja sih lebih berbeda ya, karena memang udah nggak bisa pakai cara lama gitu, karena tadi yang sudah disampaikan, konsumen datang ke dealer itu ya udah nggak dengan tangan kosong atau tanpa ada bekal gitu dia datang ke dealer, tapi ya mereka udah siap dengan segala sesuatu yang mau diverifikasi tadi yang disampaikan. Dan memang untuk sales sekarang itu bukan lagi sebagai sales yang penghafal brosur, karena memang berat banget kalau kita harus jadi sales yang model lama sebelumnya gitu, karena kita beradu dengan algoritma Google ya. Dengan bertebaran informasi gitu konsumen gitu ya, kalau misalnya memang kita masih menjelaskan spesifikasi yang lebih mendetail, kayaknya sekarang ini lebih dipentingkan gimana caranya sales ini bisa memberikan satu solusi dibandingkan tadi ya. Untuk penjelasan spesifik secara detail gitu. Setuju sih sama Bang Randy tadi ya. Jadi sales yang paham di era omnichannel ini justru bisa menjadi peluang emas bagi mereka, bagi orang-orang atau sales-sales yang mengerti akan hal tersebut. Kalau dulu memang sales sebagai salah satu-satunya bahkan ya sumber data bagi konsumen. Betul. Gitu ya. Kalau kita bicara awal tahun 2000 media cara penjualan ya satu-satunya cara kita dapat informasi produk datang ke sales. Tapi kalau sekarang seiring berkembangnya media informasi tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, ini konsumen bisa lebih tahu, tapi ya istilah itu nggak bisa, jangan sampai kita salah juga ya, jangan sampai jadi sales benar-benar kurang tahu daripada konsumennya. Itu juga bisa dibenarkan juga, maksud saya. Betul. Nah, tapi tugas sales dari situ bukan lagi menjelaskan detail mengenai teknis ataupun spesifikasi produk, tapi memberikan solusi kenapa produk ini sesuai bagi kebutuhan mereka. Jadi konsumen udah tahu fiturnya, udah paham mengenai fiturnya, tinggal dicocokkan. Oh, jadi ini alasan fitur itu dibuat. Oh, jadi ini alasan fitur itu cocok untuk saya miliki di produk tersebut. Jadi jangan jual spek, sekali lagi ya. Tadi setuju sama Bang Randy, tapi jual solusi ya. Kalau misalkan pembeli kita udah pada pinter-pinter secara teknis, ajak mereka secara diskusi secara emosional dan dapatkan kedekatan emosional dengan konsumen. Lalu yang pentingnya lagi, dulu mungkin sales harus handling 10 konsumen yang cuma tanya-tanya, yang cuma mau cari tahu terkait produknya dari nol. Nah, tapi sekarang berkat adanya research secara online, jadi 80% orang yang datang ke kita sesuai dengan data penetrasi internet tadi, artinya 80% itu sudah research dan sudah siap terkait produk knowledge ketika berhadapan sales. Jadi media sosial, website ini kan sebagai pembanding harga ya, ataupun sebagai filter otomatis ya bagi
konsumen yang datang ke kita. Bahwa mereka itu benar-benar sudah teredukasi dan mereka dan tugas kita sebagai sales itu tinggal closing ataupun menyambungkan, meyakinkan mereka dengan fitur yang sesuai kebutuhan. Oke, berarti jadi kalau misalkan juga saya bisa tarik kesimpulannya, justru dengan kondisi saat ini, dengan mereka udah ada isi, udah ada apa namanya, mungkin udah punya informasi gitu ya. Jadi bukan lagi menjadi ancaman, bukan lagi menjadi sebuah masalah yang cukup besar, tapi justru kita harus bisa melihat dari sudut pandang lain. Ini adalah dijadikan peluang emas tadi yang kalian sampaikan gitu ya, peluang emas untuk bisa dimaksimalkan lagi untuk closingnya, karena mungkin ya konsumen atau customer datang ke kita tuh sudah punya informasi dan jangan perang spek dengan mereka, karena kita juga yang seperti Bang Ren sampaikan kayak lawan Google aja gitu, lawan mesin pencarian gitu ya, karena kan mereka juga sudah dengan segudang informasi yang mereka dapatkan, tapi justru perlakukan ataupun kita membuat ataupun memberikan konsultasi gitu ya, ataupun masukan gitu ya, mendengarkan mereka apa yang mereka butuhkan, dan itu nanti kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Dan oke, guys, jadi tadi kan kita sudah membahas juga terkait dengan apa itu namanya omnichannel, juga tadi juga apakah ini menjadi tantangan atau justru jadi peluang yang baik untuk sales. Nah, dan sekarang mungkin juga saya mau bahas nih, menurut pengalaman kalian atau mungkin menurut pandangan kalian lah selama ini gitu ya, dengan beragamnya konsumen yang ada di Indonesia, terutama di otomotif ya. Menurut teman-teman, tipikalnya apa saja sih yang tipikal konsumen apa aja sih yang mungkin teman-teman ketahui saat ini gitu ya. Oke, kalau bicara jenis-jenis konsumen berarti jenis-jenis konsumennya. Kalau yang pertama menurut saya ada yang namanya istilahnya skeptical researcher. Skeptical researcher agak susah ya bahasanya. Agak susah ya. Skeptical saya juga susah ya, itulah ya. Boleh ditanya ya tadi ya. Jadi itulah istilahnya. Ya, pakai istilah asing ini agak repot ya. Walaupun agak menjual tapi susah ya bahasanya gitu ya. Kita biasa di luar negeri soalnya, Bang. Oh gitu. Jadi podcaster internasional. Sekali. Go internasional nanti. Atau apa sih mungkin bahasa yang familiar bahasa dengan mudahnya lah. Jadi skeptical researcher ini adalah sesuai namanya, research, orang yang ngegali banget, ngulik banget ya. Biasanya datang ke kita itu udah bawa perbandingan antar satu produk dengan produk lainnya, antar brand lah gitu ya. Nah, tapi mereka ini skeptis dengan mungkin janji manis kita gitu ya, terkait nilai yang kita jual gitu ya, nggak mudah percaya sama salesnya. Nah, juga gambarannya seperti itu skeptikalnya. Nah, biasanya orang ini tanya terkait hal-hal teknis, kemudian juga membandingkan produk kita dengan kompetitor, baik itu terkait torsi ya, misalkan power mesin dan lain sebagainya, atau misalkan garansi masa pakai dari baterai hybrid. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, lalu cara menghadapinya skeptical researcher ini seperti apa? Yang pertama adalah jujur. Kalaupun memang ada satu hal yang menjadi belum ada lah di produk yang kita miliki, ya akui saja gitu ya, jangan dilawan. Akui aja dulu, namun kita bisa berikan jawaban lain ataupun alasan logis ya, dengan adanya fitur yang mungkin lebih bermanfaat, balik lagi seperti yang tadi, bermanfaat untuk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu berikan data yang real gitu ya, kita bawa data dari media gitu ya, hasil pengujian ataupun memang perhitungan real yang memang kita bisa berikan terkait pajaknya berapa dan lain sebagainya. Dan jangan memaksa mereka, biarkan mereka berpikir ya, menentukan pilihan, namun tetap kita follow up. Jadi jangan sampai lepas lah konsumennya. Itu sih yang pertama. Berarti kalau yang tipikal yang pertama, data dan detail ini ya tipikalnya memang agak detail dan penuh dengan data banget gitu ya. Maka dari itu juga penjelasannya harus logis,
penjelasannya juga harus akurat gitu ya. Karena ya tadi dia bawa dari rumah tuh udah dengan segala catatannya di handphonenya gitu ya. Iya. Jadi kalaupun kita jawabnya mungkin mengada-ngada ya mereka akan ragu sama kita gitu ya. Iya, mereka tahu juga. Tahu gitu, juga kalau kita masalahnya ya kalau bisa tipikal salah konsumen ataupun seperti itu ya. mengada-ada. Iya. Oke, nyambung. Untuk apa namanya tipe atau generasi mungkin ya. Ini berdasarkan generasi. Itu ada generasi saya, generasi Z. Ya, jadi memang ini lebih ke Gen Z dia. Anak udah 3 ya. satu. Oh 1. Istrinya berapa? Istri 2. Ya, jadi ini ke generasi yang memang apa namanya mengedepankan visual dan juga up to date ya. Jadi yang menurut mereka tuh eye catching gitu ya, keren gitu ya. Ini biasanya untuk generasi Z dan juga milenial ya. Jadi memang untuk generasi-generasi seperti ini memang biasanya biasanya untuk kayak pasangan muda, orang-orang yang baru bekerja ya, keluarga-keluarga kecil. Nah, ini masuk nih. Jadi karakteristiknya memang dia risetnya itu senang dengan apa namanya mobil-mobil yang hatchback misalnya atau SUV yang memang compact. Nah, ini dia suka riset di Instagram, YouTube gitu ya terkait dengan kelebihan gitu ya, apa aja fiturnya. Nah, biasanya untuk fitur-fitur mobil atau fitur-fitur dari kendaraan yang memang kita perlu highlight itu seperti fitur-fitur yang tadi ya, yang memang bisa dibilang kekinian, kayak misalnya pas smartphone connection. Karena generasi-generasi ini butuh banget nih entertainment yang ada di mobil. Jadi smartphone connection kita harus highlight gitu ya. Terus juga ada wireless charging mungkin kalau misalnya memang ada, dan mungkin kalau di beberapa model kan kita ada yang namanya ambient light ya atau LED yang nyala. Nah, itu kan dia bisa jadi nilai tambah buat generasi-generasi seperti ini. Dan memang untuk generasi kayak milenial dan juga generasi Z ya paling penting ya mereka kalau misalnya memang sudah datang ke dealer atau ketemu kita ya wajib buat ditawarin test drive. Jadi biar bisa merasakan langsung gitu ya. Jadi pas ketemu itu dia punya pengalaman yang bisa dibawa pulang. Gitu. Lebih yang kedua berarti lebih apa ya, up to date aja dengan teknologi. Betul, gitu ya. Sesuai gaya hidup relevan dengan gaya saat hidup ini gitu. Generasinya gitu ya. Jadi memang generasi saya suka gitu sih, generasi Z. Masih maksa ya. Masuk Gen Z padahal boomers ya. Enggak ya. Oke. Paji. Iya, Paji. Ada lagi mungkin guys ya, update data, riset ataupun mungkin detail. Yang ketiga mungkin apa? Ada tambahan mungkin dari saya untuk karakter konsumen yang masuk kategori EV enthusiast ataupun orang yang fanatik terkait perkembangan mesin yang lebih efisien gitu ya, ataupun elektrifikasi ya, seperti EV ataupun hybrid yang kita punya. Nah, ini adalah masuk kategori ketiga ya menurut saya. Jadi beberapa konsumen sekarang yang melek teknologi pastinya itu mulai melirik ya, mungkin bahasanya melirik ke teknologi kendaraan listrik ataupun hybrid ya, gitu ya. Dan tentu ini untuk menunjang gaya hidup juga, karena dari beralih ke mesin hybrid ataupun EV gitu ya, harapan mereka adalah lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar, lebih hemat dalam pengeluaran biaya bahan bakar. Nah, namun ada kekhawatiran juga di satu sisi dari konsumen elektrifikasi ini. Nah, kita bilang elektrifikasi. Contohnya adalah kekhawatiran terkait nilai jual kembali, kemudian dari daya tahan baterainya. Itu kan yang belum banyak orang Indonesia khususnya ya tahu riwayatnya ke depan itu seperti apa. Nah, cara menghadapinya adalah kita sampaikan bahwa nggak usah khawatir terkait baterai ini. Kita sampaikan ada garansi kalau di Honda itu sampai dengan 8 tahun. Baik untuk produk EV, EN1 ataupun hybrid kita. Jadi nggak usah khawatir terkait baterai karena kita berikan jaminan tersebut ya, sampai 8 tahun, 160.000 km itu kita jamin selama servis rutin ya setiap 6 bulan ataupun sesuai dengan buku panduan servis. Kemudian juga buat simulasi untuk meyakinkan mereka antara biaya bensin dengan mobil konvensional ketika mereka sudah mulai beralih ke mobil elektrifikasi, mobil hybrid, mobil EV kita gitu ya. Inilah yang menjadi jalan untuk meyakinkan kategori konsumen EV enthusiast tadi. Ini adalah tipikal konsumen yang hitungannya mungkin baru ya, baru muncul belakangan ini ya. Baru muncul beberapa baru tahun lahir lah ya. Jadi memang penting ketika memang ketemu dengan yang tipikalnya EV enthusiast ini ya, kitanya juga
harus punya pemahaman yang utuh terkait dengan hybrid tentunya ataupun dengan mobil listrik ya, dengan produk itu sendiri. Karena apa ya, tadi biasanya justru tingkat skeptisnya atau tingkat yang ingin taunya EV antusias ini luar biasa nih, karena ini adalah hal yang baru gitu ya teman-teman. Jadi tolong juga sesuaikan gitu ya. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan dari yang teman-teman tadi sampaikan, mulai dari ada yang tipenya itu mencari data dan akurat gitu ya, ada yang kedua juga mungkin tadi lebih ke tren gitu ya, ataupun melek teknologi, yang ketiga lebih ke EV antusias gitu ya. Nah dari tiga ini teman-teman juga harus bisa, kita sebagai salesnya harus bisa beradaptasi dengan beberapa karakteristik konsumen ini gitu ya, karena treatmentnya beda, pendekatannya beda, cara menjelaskannya pun tentu akan berbeda. Oke guys, jadi tadi kita sudah tahu ya bahwa tipikal konsumennya seperti apa, omnichannel dan lain sebagainya. Kita sudah obrolin ya, perubahan zamannya juga sudah mulai berubah. Simpelnya di akhir, kira-kira ada nggak sih tips and trick buat teman-teman sales bisa mengimplementasikan dan bisa memaksimalkan ya dengan situasi saat ini supaya bisa lebih gacor lagi closing? Ada nggak guys? Ya kalau gitu kita juga bisa manfaatkan jejak digital. Oh oke. Digital footprint ya. Jadi kita manfaatkan digital footprint. Mahfud bisa. Oh oke. Jadi memang kita juga harus tahu nih terkait dengan kebiasaan si konsumen. Jadi misalnya teman-teman udah dapat nomor WhatsApp-nya atau mungkin bisa tukeran akun Instagram-nya. Nah itu kan jadi bisa tahu nih mungkin dia update apa, story apa gitu ya. Oh udah kan, punya pacar belum? Bukan lebih ke pribadi ya. Tapi bisa sih ya. Kalau ada kesempatan. Jadi kita juga bisa sering-sering mungkin dalam tanda kutip kepo ya, kita cari tahu nih kegemaran dari si konsumen apa, minatnya apa gitu ya. Kalau misalnya memang dia suka terkait dengan gadget ya, kita bahas mungkin nanti pas ada saat ngobrol dengan konsumen ya, bahas kemudahan konektivitas di mobil ya, kayak misalnya smartphone connection gitu ya. Atau kalau misalnya memang dia posting sering banget nih posting terkait dengan keluarganya gitu ya, mungkin family man gitu ya. Nah ini juga kita bisa bahas nanti kalau misalnya ke konsumen terkait dengan kenyamanan berkendara, kabin yang luas gitu ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Jadi sesuai nih ya dengan apa namanya profil dari si konsumen itu gitu ya. Itu jadi maksudnya saat ini kita juga bisa ya lihat profilnya konsumen gitu ya. Mungkin kalau di HR ya ada yang namanya kita ngelihat kebiasaan atau apa? Kita mungkin suka buka media sosial gitu ya kan, biasanya jejak digitalnya gitu yang dilihat ya. Biasanya kan suka ditanya Instagramnya apa, TikToknya apa gitu ya akunnya. Jadi kelihatan nih mana yang mungkin provokatif nih. Nah itu lebar sedikit ya kan. Nah tapi kalau konsumen arahnya ke sana, jadi kayak kita coba lihat minatnya atau kesenangannya apa. Jadi kita biar bisa masuk tuh. Jadi ngobrolnya bisa nyambung. Kok dia tahu ya? Gitu. Nah ternyata kita pemerhati itu. Dan mungkin yang bisa bikin gacor juga adalah salah satunya jangan jual putus ya. Jadi kita jangan anggap bahwa setelah kirim mobil pekerjaan kita selesai. Tapi memang ada yang namanya after sales referral, di mana kita tetap bisa menjaga hubungan dengan konsumen gitu ya. Karena menurut saya penjualan terbaik itu bukan hanya si pembelinya ini memberi produk dengan kita, tapi pada saat si konsumen ini memberikan rekomendasi kepada orang lain terhadap kita. Jadi itu adalah penjualan terbaik. Jadi jangan sampai teman-teman anggap habis DO selesai. Enggak ya. Karena sebenarnya harta yang paling berharga adalah keluarga. Enggak, harta yang berharga untuk sales itu adalah betul sih, konsumen ya. Harta yang berharga untuk si sales itu adalah konsumen atau database-nya sendiri. Jadi jangan sampai ngerasa udah selesai. Itu sih paling. Nah sedikit nambahin ya terkait hal tadi. Sekarang saya setuju juga tadi ada istilah sekarang itu jadi sales itu harus melek teknologi juga. Jadi tadi kan disebutkan nama Bang Randy ada istilah closing tanpa menjual gitu ya. Jadi kita jadi sales tuh harus bisa mengedukasi konsumen juga. Nah, jadi jadilah konten kreator kecil-kecilan karena memang konsumen kita sekarang sudah bergerak ke arah sana. Jadi jangan puas dengan foto penyerahan unit aja di Instagram. Setuju sih. Bikinlah konten kecil-kecilan tadi seperti yang saya bilang, mungkin tips and trick gitu ya, cara cuci mobil tipsnya seperti apa, perawatan mobil yang sederhana seperti apa, cara menggunakan fitur misalkan gitu ya, gitu ya, itu bisa kita buat sehingga orang yang ikutin kita
itu senang dan merasa teredukasi juga. Ada informasi lain yang Betul. kita sampaikan dari media sosial yang memang mereka sudah ada di sana. Nah, jadi guys ya, dari tadi Bang Mahfud sama Bang Ren ya bilang berarti tips and triknya ya karena ini seputar digital. Pertama, manfaatkan ataupun maksimalkan terkait dengan footprint ya, ataupun tadi kita lihat media sosialnya, jejaknya, kebiasaannya, hobinya, personalitinya itu kan gampang sekali bisa kita dapatkan. Apalagi dengan seiring bertambahnya banyak media sosial, kita juga banyak pintu nih bisa melihat karakteristik konsumen kita seperti apa, kepribadian seperti apa. Yang kedua tadi juga setuju banget bahwa yuk guys semuanya kita juga saat ini sudah mulai beralih 2026 kita juga harus sudah mulai perbanyak lagi konten-konten kita. Jadilah kita seperti konten creator gitu ya, membuat konten juga jangan hanya isi Instagram ataupun media sosial lainnya foto-foto deo doang gitu ya. Boring gitu ya. Jadi teman-teman juga usahakan buat konten-konten kecil yang simpel-simpel aja supaya apa? Supaya ketika konsumen melihat IG kita, yang melihat media sosial kita juga mereka lebih yakin, lebih percaya diri kepada kita sebagai seorang sales consultant-nya. Terakhir ya jangan lupa juga tentu terkait dengan after sales referralnya ya, itu juga sangat penting harus kita perhatikan. Tadi ya, harta yang paling berharga adalah keluarga, konsumen ya. Database kita. Oke guys ya. Itu aja. Thank you guys untuk di podcast kali ini. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman sales di lapangan ya. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like dan silahkan komen nih di YouTube kami. Thank you. See you. Bye.